Pagi semuanya. Pagi. Oke, Pagi. teman-teman, sebelum kita mulai acara kita, up close and personal, mungkin teman-teman ada yang mau ke WC dulu, boleh, silakan. Kita kasih 2 menit ya, 10:05 ya. Di situ kita mulai, gimana teman-teman? Kelamaan, Cun, biarin Kelamaan aja. ya? Ya udah, oke. Langsung aja. Ya udah, Pakai oke selang kita aja. mulai ya. Berimannya udah senyum-senyum soalnya nih. Oke, udah pada semangat semua ya teman-teman ya. Oke. Siap. Selamat pagi dan selamat datang kepada teman-teman dan partner-partner sekalian di acara kunjungan kita up close and personal ya teman-teman ya. Nah, untuk mendukung lancarnya acara kita, aku mengajak teman-teman untuk ikutin ground rules-nya kita nih. Kita ada beberapa ground rules teman-teman. Yang pertama, yang join kami mohon untuk nyalakan videonya. Oke. Yang kedua, teman-teman selama ada pembicara untuk berbicara, kita mute suara-suara kita ya, biar kita nggak mengganggu acara jalannya acara kita ini. Terus kita juga tunjukkan sikap yang sopan dan ingin belajar. Tentunya kan teman-teman kesini pengen semua dapat sesuatu ya. Kita udah luangin waktu, kita udah persiapkan hati apa segala, kita pengen dapat sesuatu, kita dukung acara ini. Oke teman-teman. Oke, sekarang gimana teman-teman kabarnya semua? Baik ya? Saya sih berharap semuanya itu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, nggak ada masalah. Ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita akan mendengarkan nih dari speaker kita yang luar biasa. Kita kosongkan pikiran kita kosongkan hati kita buang segala sesuatu yang butek-butek, yang keruh-keruh. Kita kan ingin diisi nih sama air yang baru, air yang jernih. Kita pengen lebih baik lagi dalam segala hal. Ya teman-teman ya, jadi kita kosongin pikiran kita siapkan hati untuk diisi dengan sesuatu yang luar biasa dari speaker kita. Oke. Nah, siapa sih speaker kita hari ini teman-teman? Nah, oke. Mari kita sambut seorang leader dengan predikat lifetime member MDRT, 14 tahun MDRT, yang terdiri dari 5 kali MDRT, 5 kali TOT, 4 kali COT, yang akan membagikan pengalaman dan pelajaran sepanjang dirinya membangun financial security network bersama dengan BUS Alliance, yaitu Bang Beriman Sinaga. Mari kita sambut teman-teman. Pagi Bang Beriman. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sehat ya teman-teman. Iya. Gimana kabarnya Pak Beriman? Pasti luar biasa ya Pak, dalam segala kondisi baik, sangat baik, dan sangat baik. Luar biasa. Oke. Nah, biar lebih enakan dipanggilnya Pak atau Bang aja nih. Kalau kemarin kan di BSP kan saya dengar Bang Restu kan dipanggil Bang. Aku Bang juga lah, orang sama-sama Sinaga. Oke, boleh. Waduh, lagi banyak rasa liong ya sopan di sini ya. Banyak abang nih, Ci. Biar kita lebih dekat, kita panggilnya Bang aja ya. Biar lebih Bang enak. Iman aja, Bang Iman. Bang Iman aja ya. Oke. Biar nggak terlalu formal. Oke, luar biasa banget nih. Kita pengen banget nih Bang Iman belajar dari Bang Iman. Oke. Nah, tentu kita di sini mungkin ada BI baru atau mungkin BP belum yang terlalu kenal dengan Bang Iman. Boleh nggak ceritain background-nya Bang Iman tuh kayak gimana sih? Kok bisa sampai terjun di bisnis ini? Boleh Bang Iman? Baik. Thank you ya. Pertama, thank you Cilisya sudah memberikan waktu untuk sharing di forum yang sangat luar biasa ini. Tadi sudah diperkenalkan, nama lengkap saya sih Beriman Sinaga. Ya. Dan saat ini tim saya pun tim Beriman Family namanya. Di BUS Beriman Family. Iya. Nah, teman-teman, background saya itu nanti mungkin ada yang nggak percaya kali ya kalau saya ini ya. Karena kalau saya ceritakan semuanya bisa jadi 20 episode ibaratnya kalau sinetron. Nah, saya itu terlahir di satu kampung ya yang teman-teman juga nggak bisa temukan di Google Map itu karena jauh banget ya. 365 km dari kota Medan ya. Saat itu ketika saya usia 5 tahun, orang tua saya bawa saya ke satu perantauan ya, daerah Sumatera Utara. Jadi saya dibesarkan dan bertumbuh di satu desa yang benar-benar sangat terbelakang ya kalau bisa disebut.
dan saya menghabiskan masa kecil saya di sana dari SD sampai SMP. Nah, jadi saya itu SD aja teman-teman dulu nggak pakai sepatu loh ya. Teman-teman, jadi saya belajar sekarang bahwa masa lalu itu tidak menentukan masa depan kita, sepanjang kita tetap percaya dan berusaha. Nah, ketika itu saya adalah anak keempat dari 5 bersaudara, dan benar-benar ya kalau saya lihat masa lalu saya, apa yang saya dapat sekarang benar-benar mukjizat ya, satu amazing. Maksudnya karunia Tuhan yang saya juga nggak tahu gimana caranya bisa sampai sekarang, karena pada saat saya sekolah SD sampai SMP, orang tua saya juga udah tua saat itu ya. Jadi sebenarnya secara finansial sama sekali nggak bisa mendukung saya untuk sekolah. Ya. Jadi ketika saya lulus SMP, orang tua saya mau masuk SMA aja karena harus pindah ke kota, sudah mengatakan, nak nggak usah sekolah lagi deh, kita kerja aja gitu ya. Tapi teman-teman, saya bersyukur sekali, dan saat ini yang saya banggakan dari keluarga saya. Keluarga saya memang tidak kaya secara materi, secara harta, tapi yang saya syukurin karena saya dibesarkan di keluarga yang spiritual, ya. Jadi orang tua saya memang mengajarkan ke saya, apapun yang mau kamu raih, kalau kamu berdoa, kamu lakukan, pasti bisa kamu capai. Jadi ketika saya mau masuk SMA harus pindah ke kota, ketika orang tua saya bilang, nak nggak usah sekolah lagi deh, kita kan nggak mampu. Saya balik tanya ke orang tua saya, loh papa yang sama mama bilang, apapun yang mau kita capai, kalau kita punya iman, kalau kita lakukan dengan kerja keras, pasti bisa tercapai. Dan akhirnya teman-teman, saya pindah ke ibu kota kabupaten, dan saya menyelesaikan SMA di kota itu dengan satu perjuangan yang sangat berat juga, karena saya katakan secara materi orang tua saya nggak bisa support. Dan puji Tuhan, dengan segala macam cerita kehidupan, saya katakan tadi kalau saya cerita 10 episode nggak cukup, saya bisa menyelesaikan SMA dengan satu mukjizat, saya bertemu dengan keluarga yang anaknya udah pergi semua keluar kota. Jadi saya kembali katakan, semua ada jalan pada saat saya mau. Dan saya bisa menyelesaikan SMA, kemudian saya bercita-cita untuk kuliah. Lagi-lagi diperhadapkan dengan kondisi yang sangat menantang teman-teman ya. Saya pergi ke Medan dan saya saat itu lulus di Universitas Sumatera Utara, tetapi karena keadaan yang tidak mendukung, akhirnya saya banting setir, saya harus sambil kerja kuliah, saya pindah ke swasta. Dan lagi-lagi perjuangannya sangat berat. Apa yang saya inginkan ya, saya katakan tadi, dan saya berdoa dan saya berusaha, akhirnya saya lulus teman-teman. S1, itulah cikal bakalnya saya mengenal kota Medan, dan saya bekerja di bank. Ya, kalau teman-teman masih ingat, namanya BII, sekarang jadi Maybank. Saya berkarir di sana selama 11 tahun, ya. Terakhir saya menjadi area business manager, semacam area seperti wilayah kepala wilayah. Terakhir saya IBM di Jakarta Utara, Jakarta Barat, membawahi 18 kantor cabang. Itu perjalanan hidup saya. Nah, kemudian di 2005 saya memulai berkarya dan berbisnis di Allianz ya. Dan 2008 saya resign full time dan sampai saat ini. Itu perjalanan hidup saya, teman-teman. Cukup ya, teman-teman ya? Luar biasa banget ya, teman-teman ya. Kita lihat ya, dari Bang Iman ya. Ya, yang dulunya secara ekonomi mungkin kurang, tapi beliau memang rajin berdoa dan pastinya bekerja, nggak males-malesan. Tuhan pasti akan melancarkan jalannya Bang Iman. Begitu ya, Bang Iman ya? Yes. Luar biasa banget. Top banget. Oke, Bang Iman, kita juga pengen tahu nih, gimana sih caranya Bang Iman bangun bisnis di sini nih, di Allianz, di BUS, bahkan bisa sampai dapat MDRT. Itu kan luar biasa banget, punya income minimum, bintang 1 aja itu kan minimum kan penghasilannya 1 miliar per tahun ya. Nah itu gimana sih, bisa kasih tahu kita-kita nggak, gimana sampai Bang Iman bisa dapat MDRT? Apakah personal, apakah tim, atau gimana tuh Bang Iman? Thank you Bang Iman. Oke. Cerita hidup saya ya semoga bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini berjuang ya membangun bisnis kita di BUS. Nah, sebenarnya pada awalnya kan saya itu join di Allianz karena ada mimpi kecil dalam hidup saya. Saya katakan tadi, saya 11 tahun di bank, saya sering berinteraksi dengan orang-orang kaya, punya banyak uang, bisa beli rumah miliar-miliaran. Nah, pada saat itu saya begini, loh, kenapa mereka bisa seperti itu? Apakah saya bisa seperti itu? Itu adalah mimpi kecil. Dan saat itu saya punya cita-cita.
Karena secara jujur ya, sejujur-jujurnya, tujuan saya untuk bekerja keras, melakukan terbaik, sebenarnya pertama sekali saya ingin merubah sejarah keluarga saya. Karena saya nggak mau lagi hidup di bawah garis kemiskinan yang saya lalui di masa lalu. Dan ini saya akan tularkan ke keluarga-keluarga saya yang lain. Nah, sehingga pada saat itu saya berpikir, saya untuk beli rumah 1 miliar, dengan gaji saya pada saat itu terakhir sekitar 20 juta, bagaimana caranya? Gitu aja awalnya sih, ya. Sehingga di 2005, teman-teman, nah, bagi teman-teman yang ada di bisnis ini ya, bersyukur. Tangan Tuhan itu dengan cara yang berbeda-beda untuk membawa kita ke tempat yang lebih baik dari sebelumnya. Sama dengan teman-teman ada yang ajak, di 2005 ada seseorang yang ajak saya, kebetulan saya melihat dia sudah duluan ke bisnis. Nah, saya berpikir, ya juga ya, dia saya lihat dulu hidupnya sedikit kacau balau, tapi kok sekarang ada something different ya, secara keuangan, secara personality. Nah, ini teman-teman perlu saya sampaikan. Pada saat kita mau mengajak orang ke bisnis ini, kita perlu mempunyai satu changing life. Itu akan attract people untuk datang ke kita. Ini saya alami benar. Pada saat itu akhirnya saya join di 2005 ya, tapi dengan masih nyambi. Artinya nyambi apa? Saya di 2 perahu, satu di kanan, satu di kiri. Tapi teman-teman, dengan perjalanan selama 3 tahun, karena saya katakan tadi 2008 saya baru full time, saya melihat percepatan income-nya yang sangat luar biasa. Jadi sebelum Cici ya mengajarkan kita, Cilisya, bahwa bisnis ini bisa memberikan kita percepatan income, sebenarnya saya mengalami ini sudah lama sekali ketika saya join di bisnis ini. Bahkan saya teman-teman, walaupun sekarang bintang saya 1, saya mau cerita nih ya, bintang saya pernah sampai 4 loh ya. Saya pernah bintang 4. Terus bintang 4, bintang 3, bintang 2 sampai ke bintang 1. Ini kan tadi pertanyaannya bagaimana Bang Iman memulai bisnis ini. Jadi memulainya karena hanya diawali oleh mimpi kecil. Saya pengen beli rumah yang harganya 1 miliar. Sementara keadaan saya saat itu tidak mendukung. So gimana dong? Saya kan orangnya memang dari sejak kecil adalah orang yang suka bermimpi, suka kompetitif dengan orang lain. Kalau orang lain bisa, why not me gitu ya. Akhirnya saya mulai teman-teman. Dan puji Tuhannya teman-teman ya, dari cerita hidup saya ini bisa menginspirasi teman-teman semua yang ada di Zoom meeting ini. Dari mimpi 1 miliar ya, puji Tuhan, bukan saya mau show off ya. Saat ini saya bisa membeli rumah yang 25 kali lipat dari itu teman-teman. Jadi inilah cikal bakalnya saya memulai bisnis ini. Akhirnya saya pada saat itu memang saya pikir teman-teman yang juga ada, awalnya itu cikal bakalnya just for money ya, dan saya saat itu nggak mengerti apa yang saya lakukan di bisnis ini, dan saya bersyukur makanya Tuhan itu selalu membawa kita ke tempat yang lebih baik, dengan sekarang Bus memberi kita suatu support yang keren ya. Jadi saya selama 7 tahun, 8 tahun itu saya menjadi top 1 nasional teman-teman. Selalu jago menjual ya, mencari premi-premi besar. Makanya saya bintang 4 ya. Dan pada suatu titik ya, saat itu saya deny dengan konsep-konsep bisnis yang diceritakan Cilisya, bahkan ya di 2011 kan kita udah di create business system, di mana sebelumnya agency system. Pada saat itu saya berpikir begini, kenapa saya harus urus tim banyak-banyak? Toh juga bintang saya sama dengan mereka yang punya timnya gede. Padahal aku melihat mereka, saya dari luar nih ya awalnya, kayaknya mereka nggak enjoy deh hidupnya. Repot ngurusin orang, ada orang yang muntaber segala macam. So what, saya pikir. Tetapi teman-teman ya, ini adalah underline-nya. Dari 4 menurun secara perlahan ke 3, ke 2, ke 1. So apa penyebabnya? Baru saya tersadar. Ketika aku nggak bisa menjual lagi dalam jumlah yang besar, ketika saya nggak bisa mendapatkan orang-orang kaya yang bisa membayar premi besar, bintang saya itu turun teman-teman. Dan ini turning point-nya. Jadi saya bersyukur akhirnya di 2014 saya mulai bertobat gitu loh. Hah? Tadinya aku bintang 4, dia punya bintang 2 ketika dia bangun tim, tapi sekarang aku ke 1, dia malah naik ke 4, bahkan ke 5. Jadi ini cikal bakalnya perjalanan saya dalam membangun bisnis
di ASN, teman-teman. Jadi saya 5 kali TOT, 4 kali COT, itu tidak membuat income saya sustain. Jadi sustainable income yang nggak bisa saya dapat lagi, itu yang membuat mindset saya berubah. Wow, ini saatnya harus bertobat. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi kan bagi teman-teman yang mungkin mempunyai pengalaman yang sama dengan saya, it's okay. Saya juga nggak mengatakan saya jelek, saya bersyukur ya dengan apa yang saya capai dulu, banyak juga berkat yang saya rasakan. Tetapi hidup ini harus dinamis, ya, harus berubah. Ini cerita hidup saya, Ko. Siapa tadi nama host kita siapa ya, Ko? Nggak tahu saya namanya. Nah, Cun. Siapa? Panggilnya Cun-Cun aja, Cun-Cun. Cun. Cun-Cun. Jadi gitu kok, Cun-Cun. Semoga ini ya bisa menjadi gambaran bagi teman-teman yang saat ini masih ragu-ragu. Lah, mau kemana nih gitu. Jadi ya sangat indah sih ya berbisnis di aliansi itu, teman-teman. Yang penting cepat-cepat adjust. Ya, nggak boleh kita, kalau dulu ya kalau Cilisya ngomong, saya again loh. Ah, buat apa sih? Nah gitu. Akhirnya aku nggak bisa tangkap konsepnya. Jadi penting ya, ketika orang menyampaikan sesuatu ke kita, perlu tadi seperti host katakan di awal, kosongkan pikiran kita. Maka kita bisa menangkap sesuatu yang besar dalam konsep itu. Kalau tetap saya, buat apa sih capek ngurusin tim? Maka bintang saya mungkin akan kembali ke zero. Tapi teman-teman, saya bersyukur ya, dengan saya 2014 walaupun tertati-tati, tapi saya tetap lakukan, build team, ya, bintang saya tahun ini pasti naik. Udah saya lihat SOA saya, wah ini nih hasilnya udah dapat. Gitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Kembalikan ke Cun-Cun. Luar biasa banget kok. Ini benar-benar nampol aku banget sih kok. Aku benar-benar mirip sama Bang Iman. Benar. Kemarin juga ada sempat sharing sama Alicia. Aku orangnya lebih demen produser. Benar. Kayaknya ngurusin orang tuh kayak, aduh udah kita bantu urus terus muntaber. Jadi kesannya kayak, aduh capek ya, mendingan gua kerja sendiri aja deh. Ini benar-benar nampol banget sih. Aku juga sampai tahun depan kadang bingung. Gue mau cari siapa lagi ya, penyakit kanker istilahnya ya. Kantong kering. Mau penyakit kuning, mau ke siapa lagi gitu. Cuman bener sih, aku thank you banget sih sama Bang Iman. Kayak diingetin lagi, kita emang harus switch. Mungkin kita saat ini nyaman dengan kita yang, oh gue bisa kok, produser jualan sendiri bisa kok. Tapi ya kita harus belajar dari pengalaman. Aku puji Tuhan belum sampai turun lah istilahnya. Cuman aku juga nggak mau sampai kita udah ngeliat orang lain punya pengalaman seperti itu, ya kalau bisa kita ubah, ya kita ubah lah, kayak gitu. Thank you banget Bang Iman, sama benar sih, tadi selain kita harus berdoa, bekerja, kita harus punya mimpi. Di luar sana juga mungkin ada orang yang bekerja, berdoa, tapi hidupnya biasa-biasa aja. Karena mungkin gak ada mimpi yang kita harus capai, harus kita gapai. Thank you banget Bang Iman, ingetin sama-sama kok, Cun-Cun. Harus punya yang namanya goal-goal. Kita nggak usah peduli orang lain mau goal kita seperti apa, yang penting kita harus capai goal kita. Thank you banget Bang Iman. Oke. Nah, sama-sama. Bang Iman kan kemarin sempat bilang, sorry kata, dari bintang 4, bintang 1, terus berubah pikirannya harus ngerekrut biar bisa naik lagi, dan sekarang udah kelihatan nih ada peningkatan yang luar biasa. Nah, cuman kan ubah mindset itu nggak gampang Bang Iman. Aku pun jujur nggak gampang banget untuk ubah mindset. Nah, kira-kira gimana sih caranya biar kita bisa ubah mindset? Terus gimana Bang Iman caranya approach juga? Biasa kan kita itu kan, mungkin aku lebih terbiasa untuk, sorry kata, produser atau selling. Nah, gimana cara Bang Iman sekarang dulunya yang produser luar biasa, sekarang main tim nih, approach-nya gimana sih Bang Iman? Boleh sharingin ke kita? Thank you Bang Iman. Baik. Mungkin ini ya, nggak tahu apakah ini juga berlaku untuk teman-teman, tapi bagi saya sih, segala perubahan itu harus kita awali dengan kerendahan hati. Itu yang utama dulu, ya. Karena tadi saya katakan, waktu Cilisya itu sering mengajarkan kita bagaimana future bisnis ini dengan membangun tim, awalnya kan karena saya sombong, itu tidak akan bisa saya terima. Jadi yang pertama itu untuk merubah mindset, bagi teman-teman juga ya, nggak tahu apa yang teman-teman lakukan. Yang pertama itu kita harus merendahkan hati dulu. Kita bertobat gitu istilahnya. Ya bertobat ya. Jadi ibaratnya, saat itu ibaratnya gini, kita sedang berjalan nih di satu jalan ya, terus kita masuk ke lubang, terus besoknya kita jalan lagi, masuk lagi ke lubang yang sama, berarti ada yang salah dong ya. Jadi teman-teman, kita harus mencari cara yang lain supaya kita jangan masuk lagi ke lubang yang sama. Itu dulu penting kita harus sadarin. Nah,
Terus ditambah lagi aku bersyukur ya, aku cepat menyadari ya, bahwa aku ini kan saya katakan kan orang yang punya competitive spirit. Competitive spirit itu ya, dari dulu ya saya cerita, selama saya sekolah dasar ya, saya cuma sekali ranking 2 dulu teman-teman. Walaupun di sekolah kampung ya, tapi saya selalu mau menjadi yang terbaik. Di SMP juga saya selalu ranking ya. Jadi competitive spirit ini penting, bukan kita sombong, teman-teman, ini penting sekali. Karena ketika saya menjadi top 1 nasional 10 kali ya, Cilisya mungkin tahu, yang saya selalu gini, saya harus bisa menjadi yang terbaik. Jadi ini penting. Jadi mindset saya itu, ketika saya katakan tadi saya cepat berubah, saya cepat merendahkan diri, saya ingat diri saya, kamu itu kan orang kompetitif. Kenapa orang bisa bintang 4, bintang 5, kamu enggak? Nah, akhirnya saya berpikir, saya juga bisa seperti mereka. Dan saya lakukan. Itu awalnya kok. Jadi, ini sangat penting ya. Karena kan kalau kita tetap mempunyai kesombongan, maksudnya kita tidak terima perubahan, maka kita tidak akan bisa merubah mindset kita. Gitu kok. Nah, jadi tadi kok Cun juga nanya, bagaimana kamu approach orang lain ya? Ini pastinya kan bertanya bagaimana meng-approach orang untuk join ke bisnis kita. Jadi saya selalu approach lain orang itu gini loh. Aku sejak awal memulai membangun tim, awalnya aku tanya dulu ke mereka prioritas hidupnya apa sih gitu. Ya. Karena kan kalau kita misalnya kayak aku dulu, pengennya duit dulu. Ya, aku nggak bisa maksain juga dia langsung membangun tim. Jadi saya selalu lihat kemana dulu prioritas hidup mereka kok. Saya selalu kasih 2 ilustrasi. Kalau kamu ingin cepat mendapatkan hasil, kamu harus menanam tumbuhan palawija. Di mana 3 bulan panen. Contohnya jagung, apalagi padi. Tetapi saya bilang, ketika kamu panen, kamu harus menggali kembali tanah. Kamu harus mengerjakan lagi dan kamu harus akan terus menerus seperti itu. Itu pilihan pertama. Kedua, saya katakan, kalau kamu mau mendapatkan income yang terus-menerus berkelanjutan sampai puluhan tahun, kamu harus ingat seperti menanam tanaman keras. Ya, saya bersyukur, saya dulu dari daerah saya kan banyak kelapa sawit. Saya selalu melihat proses panennya kelapa sawit. Itu nggak bisa yang semerta-merta instan. 2 tahun langsung panen, nggak ada. Kita harus nanam, pupuk, siram, segala macam. Tetapi teman-teman ingat, kelapa sawit pada tahun ke-5 dia berbuah, maka dalam puluhan tahun itu akan terus-menerus panen. Jadi saya bilang ke mereka yang saya approach, kamu mau yang mana? Tetapi kalau saya mau, saya bilang dari pengalaman hidup saya, karena yang instan itu memang tidak bisa sustain. Ya, jadi kamu kalau mau income itu sustainable, kamu harus belajar seperti menanam tumbuhan keras, tanaman keras, di mana ada prosesnya. Tinggal kamu pilih, saya bilang. Kamu mau bekerja, dan ini juga saya gunakan ya apa yang Cilisya selalu ajarkan ke kita, kamu mau bekerja 5 tahun untuk hasil 5 tahun, atau mau bekerja 5 tahun untuk hasil 50 tahun. Gitu sih caranya kok untuk meng-approach teman-teman sih. Thank you banget Bang Iman ya. Jadi aku pun diingetin lagi bahwa memang ubah mindset itu harus merendahkan hati dulu ya, merendahkan diri lah kalau bisa dibilang. Karena benar kesombongan itu akan ngeblok segala sesuatu yang bagus. Jadinya ya kita merasa diri kita yang benar. Dan itu memang menurut aku juga sulit tapi emang harus dilakukan. Sama aku juga nangkep banget bahwa kalau kita mau kerja yang instan, hasilnya pun akan instan. Tapi kalau emang kita mau nanam, kita mau taruh perhatian, taruh waktu, hasilnya pun pasti akan nggak bohong lah. Hasilnya pun pasti akan mengikuti apa yang kita udah lakukan. Betul ya, Bang Iman ya? Iya. Luar biasa. Thank you banget, Bang Iman. Sama-sama kok. Kayak gini, Bang Iman. Sekarang kan istilahnya kan lagi musim pandemi nih, semua orang kena nih istilahnya. Tapi grupnya Bang Iman bisa tumbuh tuh luar biasa. Gimana sih caranya? Aku aja jujur bingung. Gimana caranya di lagi musim pandemi untuk ngebesarin grup yang, sorry kata, notabene semua lagi susah, lagi turun. Gimana tuh Bang Iman? Thank you, Bang. Oke, terima kasih. Nah, pandemi ini kan kita sama-sama ya menghadapi ya. Nah, pertama sih saya cepat adjust pola pikir saya kok. Ya, berdamai dengan keadaan ya. Karena jujur, di awal-awal pandemi terjadi ya, saya juga takut. Saya kadang stuck, saya depresi ya. Saya insecure, saya frustasi ya, dan takut ya, itu manusiawi. Tetapi teman-teman, tadi saya katakan, saya cepat mengadjust pola pikir saya. Nah, dan ternyata teman-teman, pada saat pandemi ini kan
di bulan pertama, bulan kedua itu sangat mempengaruhi produktivitas kita. Nggak tahu teman-teman merasakan atau enggak ya. Kalau saya saat itu ini benar-benar mengganggu, sangat membuat produktivitas saya sangat low. Nah, akhirnya saya berpikir, setelah 1 bulan ya, aku merubah pola pikir saya langsung berpikir gini, emang kalau mau produktivitas itu harus di luar rumah, itu dulu. Kita harus berdamai dulu dengan diri kita. Emang kalau mau produktif harus di luar rumah, gitu. Terus yang kedua, kenapa aku nggak manfaatkan waktu yang banyak di rumah ini ya untuk tetap bisa prospecting, bisa rekrut, bisa maintain existing client dan segala macam, ya? Karena mereka juga teman-teman pada saat pandemi mulai, klien-klien kita juga banyakkan di rumah. Teman-teman kan pasti pernah mengalami di WA nggak dibalas, di telepon nggak dijawab. Tetapi di masa pandemi ini kita harus mengambil positifnya. Ini waktunya nih saya bisa lebih banyak share atau discuss dengan klien saya. Jadi itu dulu yang harus kita rubah, pola pikir kita, ya. Jadi kita nggak harus di luar rumah bisa produktif, ya. Terus teman-teman, pada saat itu yang saya lakukan juga teman-teman ya, untuk membuat aku bisa stay punya pola pikir yang positif, yang saya lakukan waktu itu saya mengurangin melihat dan menonton hal-hal yang menyeramkan, nggak mau. Jadi saya pilih berita, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar itu saya pilih ya, karena itu kan sangat akan mempengaruhi pola pikir kita, ya gitu. Yang kedua ya, sebagai orang yang sama-sama kita yang punya Tuhan, ya tentunya kita saat ini yang bisa kita lakukan, kita berserah sepenuhnya. Karena aku mau cerita ke teman-teman dari cara pandang saya. Ini pandemi yang diluaskan Tuhan terjadi, sebenarnya ini untuk menunjukkan bahwa Dia itu adil seadil-adilnya. Coba teman-teman bayangkan, virus COVID ini tidak memandang loh, kamu artis, kamu rakyat jelata, kamu kaya, kamu miskin, kamu muda, kamu tua, kamu cantik, kamu segala macam, tidak ada. Tuhan mau kasih ini sama ini semua. Terus kamu mau kemana lagi berlindung? Jadi ini yang saya langsung sadarin. Saat ini yang bisa saya lakukan selain saya harus merubah pola pikir saya memanfaatkan waktu yang sangat challenging ini untuk bisa tetap eksis, prospecting segala macam, dan saya berserah kepada Tuhan, pasti saya bisa produktif. Gitu kok. Jadi dan aku kan saat itu menyadarin gini kok. Kalau aku nggak boleh tergantung dengan pandemi ini. Kenapa? Karena kan aku nggak bisa kendalikan keadaan ini, ya teman-temannya. Tetapi aku harus bergantung ke diriku karena yang bisa aku kendalikan hanyalah diriku, gitu kok. Jadi kalau bisa saya cerita di masa pandemi ini, kalau saya bandingkan dengan pencapaian saya di masa tidak pandemi, nah bisa 2 kali lipat. Makanya saya bingung juga teman-teman. Pandemi, tapi kenapa bisa bertumbuh nih? Yang saya tadi sadarin, saya tidak dikendalikan keadaan ini, saya yang mengendalikan dia. Nah, teman-teman, ya, makanya kita di kick off di Alias memberikan company challenge. Saya done. Ya, saya done 5 juta. Terus di Mei saya udah champion as a personal. Terus apa lagi ya? Di Juni saya udah MDRT udah done. Terus di Juli saya udah premier as a personal. Terus saya merekrut 5 BI baru di masa pandemi ini dan sudah appointed new BP baru, teman-teman. Terus untuk 2020 saya kembali COT. Jadi saya juga bingung ya. Tapi kuncinya itu tadi saya kendalikan keadaan ini. Dia tidak mengendalikan aku. Artinya aku juga bisa lebih produktif walaupun keadaan seperti ini. Ini yang selalu saya bangun dalam diri saya. Dan teman-teman Just Info juga, saya juga menjadi top syariah. Coba bayangkan, di masa pandemi top syariah nasional loh, bukan bus aja loh, nasional. Jadi teman-teman, ini kuncinya ya, kendalikan keadaan ini, explore your existing client. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Itu kok yang saya jalankan, Ko Cuncun. Thank you. Nah, Ko Cuncun di mana itu? Saking terpesonanya dia. Bukan, tadi pas mau di-unmute nggak bisa. Cuman bener, aku sih terpesona banget sih. Kayak aku kadang bingung kayak di musim pandemi itu kayak,
aduh gimana ya. Jujur aku juga awal-awal tuh kayak hampir nggak ada produktivitas. Benar banget. Aku mirip banget sama Koiman. Tapi benar, kita yang harus adapt. Kita mesti adapt. Kita nggak bisa ngubah keadaan. Kita harus ngubah kita. Makanya mindset itu emang harus diubah ya, Bang Iman ya. Iya, Itu betul. luar biasa banget. Sama ya, istilahnya benar. Balik-balik lagi, kita mesti berserah dan berdoa kepada Tuhan kita. Itu kita bisa Ya, andelin. ya, Betul ya. Dan correct. mungkin kalau kita pikir, kita cari hal yang positif kali ya di dalam pandemi ini ya. Dulu yang kata Bang Iman bilang, chat nggak dibales, aja ketemu susah. Sekarang semua orang punya waktu yang sama, banyak Iya, seperti itu iya ya. Kita lebih, betul. untuk urusan mereka bisa ambil atau enggak, itu urusan belakangan. Yang penting kita bisa sharingin the good news. Betul ya Bang Iman ya, kayak gitu ya. Iya kok, betul kok. Nah, cuman gini Bang Iman, aku penasaran banget. Bang Iman dalam pandemi gini luar biasa nih. Pencapaiannya tadi dibilang, aduh aku sampai nggak kehitung deh, banyak banget. Itu luar biasa dapetnya. Aku pengen tahu daily activity-nya Bang Iman apa sih? Kok bisa sampai begitu, padahal di masa pandemi, itu gimana Bang Iman? Boleh tolong ceritain? Thank you. Oke, untuk daily activity ya, ini harus perlu kita tahu. Saya sangat percaya ya, kemana kita menginvestasikan waktu dan pikiran kita paling banyak, itulah yang menentukan hasil yang kita dapat. Jadi daily activity ini sangat penting ya teman-teman ya. Saya bersyukur karena saya dulu as a banker ya, kita itu kan selalu diajarin bikin pipeline. Jadi di BSS 1 teman-teman udah lihat ya, daftar nasabah itu penting karena itu akan menuntun kita lebih mana yang lebih priority kita jadi tahu itu teman-teman. Jadi daily activity saya itu teman-teman sebagai orang yang percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu dalam kontrol Dia, bangun pagi biasanya pasti doa lah kok dan bersyukur, masih bisa bangun itu harus ya. Jangan bangun-bangun langsung lihat chatting dari karena aku ini sangat ini loh. Aku belajar ya, ketika kita langsung bangun lihat handphone, kamu 30 menit pasti kamu di situ nggak tahu apa itu value-nya, nggak tahu saya. Akhirnya saya berubah. Pagi-pagi saya bangun, saya bersyukur dulu, saya berdoa, baru yang saya lakukan saat ini di tim saya itu dari 4 bulan lalu, tiap hari kita ada namanya daily booster. Tiap hari. Jadi jam 8 sampai 8.30 seluruh tim harus ikut di daily booster. Kita bersyukur, kita berdoa, kita saling berbagi pengalaman yang dihadapi teman-teman. Ini aktiviti kita. Setelah itu, saya setiap hari pasti menghubungi calon partner, klien paling tidak 6 orang sehari. Walau itu lewat WhatsApp, lewat chatting, lewat call, itu saya lakukan. Kenapa? Ini saya percaya ya, klien-klien itu perlu diberi perhatian dalam masa begini. Dan itu akan membuat mereka selalu ingat kita. Dan pada saat dia ada yang bertanya asuransi ke mereka, itu pasti yang diingat pertama adalah kita. Jadi ini perlu kita bangun. Setiap hari ya, yang saya katakan tadi, partner saya juga ya, kalau ada yang join di sini, coba nanti kalau misalnya saya nggak ada ditanya, saya sering japri mereka, one on one saya japri. Kamu apa kabar? Semangat ya, begini. Terus untuk direct BI saya setiap minggu saya adakan monitoring dan coaching. Ya, yang saya monitor coaching itu bukan hanya produksinya, tetapi kualitas bisnisnya juga. Karena teman-teman ya, banyak di masa pandemi ini, nasabah-nasabah kita yang lapse, malah itu bisa kita pulihkan semua loh. Dengan banyak waktu begini. Kita kembali tekankan, masa ini Pak sangat butuh proteksi. Jadi kalau mereka tadi lapse, itu bisa kita pulihkan kembali. Jadi itu aktivitas saya. Dan tentunya, Koko Cuncun, aku juga selalu olahraga. Kenapa? Karena kan dalam masa pandemi kita perlu imun tubuh yang kuat. Salah satunya untuk membangun imun tubuh ternyata olahraga, istirahat yang cukup, dan makanan yang bernutrisi. Jadi itu yang saya selalu lakukan teman-teman setiap hari. Bangun, daily booster, prospecting, minimal 6 orang sehari, ada coaching, ada one on one dengan BI Direct ya, walaupun by Zoom ya. Itu yang saya lakukan setiap hari, Coach Cuncun. Ya saya pikir teman-teman juga samalah daily activity-nya. Ya, oke, thank you kok. Oke, thank you Bang Iman. Jadi kalau aku bisa simpulin, Bang Iman benar-benar luar biasa, berserah sama Tuhannya luar biasa. Pasti ora et labora. Pertama berdoa dulu, habis itu benar-benar bekerja. Betul ya Bang Iman ya? Iya, Dan kalau aku lihat Bang Iman itu memang orangnya terorganisir. Pokoknya setiap hari harus berdoa dulu. Habis itu harus ada aktivitas yang berhubungan dengan bisnis, betul ya? Baik itu hanya menghubungi klien, tanya kabar, ataupun ke partner-partner,
Pokoknya intinya harus ada yang dilakukan berhubungan dengan bisnis kita. Dan yang pastinya, thank you banget Bang Iman ingetin kita, pokoknya kita juga harus berolahraga, terutama di musim panas. Harus kita berolahraga. Thank you. Coach Cun, boleh saya tambahkan sedikit ya. Apa tadi yang saya sampaikan, kemana kita menginvestasikan pikiran dan waktu lebih banyak, itu menentukan hasil yang kita dapat. Jadi ke tim itu selalu saya ingatkan, minimal kamu 8 jam menggunakan pikiran kamu ke bisnis ini. Saya katakan, bagaimana mungkin kamu dapat hasil yang maksimal? Kamu aja nggak pernah mikirin. Come on, saya bilang. Di 8 jam minimal kamu harus mikirin bisnis ini. Baru kamu bisa mendapat hasil yang maksimal. Itu yang saya tekankan kok. Karena kan kita belajar dari orang-orang legend yang ada di muka bumi. Seperti ya saya pernah baca mengenai Tiger Woods ya. Itu pegolf yang sangat legendaris. Waktu ditanya, apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa menjadi legenda? Dia bilang dalam sehari dia melakukan latihan pukulan 1000 kali. That's why nggak heran dia menjadi legenda. Di bisnis ini pun yang saya bagikan ke tim, termasuk ke diri saya, minimal 8 jam sehari harus kita gunakan untuk mikirin bisnis ini. Gitu kok. Itu akan membuat activity kita jadi terorganize gitu loh kok. Ya. Thank you Bang Iman, luar biasa. Benar sih. Orang lain aja di luar aja kerja 8 jam minimum tiap hari ya Bang Iman ya. Kita yang dikasih waktu lebih bebas, kita malah kadang suka abuse waktu kita kayak begitu ya. Oke, cuman gini Bang Iman, kan Bang Iman dulu pernah income-nya segini, sempat down. Pasti ada rasa galau, betul nggak Bang Iman? Nah itu gimana sih biar istilahnya Bang Iman nggak ada rasa galau lagi, atau galau cuma sebentar aja deh, jangan panjang-panjang deh. Itu gimana tuh Bang Iman? Aku pengen tahu banget. Oke. Jadi kalau waktu income saya turun dari 4 jadi 1 sih nggak galau-galau banget kok. Jadi ya, karena gini, saya selalu memegang teguh ya bahwa berkat yang kita terima itu ya bisa dibukakan oleh Sang Pencipta kita dari berbagai arah ya. Kalau saat itu saya di ASN, income saya ini, ya saya percaya kan ada yang lain yang Tuhan. Jadi sehingga saya tetap bisa mempunyai kehidupan yang layak lah ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya galau itu kan berbagai macam konteksnya ya. Setiap orang kita pasti punya penyebab galau itu bervariasi lah. Ada yang karena mungkin putus cinta, ada yang mungkin karena udah ditanda tangan SPHJ-nya nggak ditransfer, ada orang yang sudah dikasih BSB berkali-kali tetap aja tidak bergeming ya, macam-macam ya penyebab galaunya ya. Jadi aku selalu ingatkan ke diriku, teman-teman. Aku selalu percaya, maksudnya gini, kita kan diajar ya, apalagi kita ini mohon maaf yang Kristen kan diajar ya. Apakah memang kekhawatiran kamu bisa merubah keadaan? Itu dulu yang saya ingat. Ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman lagi galau, lagi baper, teman-teman pikirin sampai gimana, apakah bisa berubah keadaannya? Itu dulu yang harus kita sadarin. Sehingga kita bisa langsung, oh iya juga ya, kuat gitu loh. Itu dulu ingat. Aku yang selalu ingat itu. Kalau saya memang mikirin ini sampai saya jungkir balik, langsung bisa merubah keadaan. Itu dulu kok yang pertama. Jadi pada saat aku galau, aku cek sikap hati saya, ya, pikiran saya, iman saya gimana nih. Terus misalnya kenapa galau? Misalnya kalau aku ya seringnya, apakah aku bisa promo nih 3 BP tahun ini? Ya sekarang kegalauan saya itu yang sering teman-teman. Tapi saya kembali lagi ingat apa yang Sang Pencipta saya bilang. Loh, kan aku bilang ketuklah nanti maka pintu akan dibukakan buat kamu. Mintalah, makanya nanti pasti kamu dikasih. Jadi aku selalu kuatkan diriku dengan hal-hal yang seperti itu. Ya caranya kalau memang nggak ini belum capai, ya udah saya kerjakan, saya mohon, saya minta, saya lakukan. Pada akhirnya nanti pasti tercapai. Nah, tetapi kadang-kadang kan kalau di situ belum bisa membuat kita langsung back to awal gitu. Saya sering ajak BP daerah ekonomi di Jakarta nih ya, apalagi setelah new normal, saya ajak nih orang itu, yuk makan yuk ke mall gitu teman-teman. Karena kita makan, ngobrol-ngobrol. Kayak kemarin kita pergi ke Jogja ya, karena kita lagi meeting, waduh gimana nih targetnya masih segini, yuk jalan-jalan dulu gitu, supaya teman-teman itu jangan makin galau saya pikir. Kita ke Jogja bawa mobil ya, tetap kita ikutin protokol kesehatan ya. Kita nggak yang semerta-merta nantangin, mana COVID, nggak begitu juga.
Jadi itu yang saya lakukan. Nanti saya dan bibi-bibi saya ketawa, kita ke mall, makan, gitu kok. Tapi yang pertama saya katakan tadi, saya harus tahu apakah dengan saya memikirkan keadaan ini merubah keadaan? No. Jadi apa yang saya perbaiki? Mindset, pikiran saya. Saya selalu percaya. Walaupun saya belum 3 promo tahun ini, saya mintalah, saya lakukanlah, saya kerjalah. Saatnya juga pasti nanti dapat. Gitu kok. Sesimpel itu kok nggak kok teman-teman ya. Mungkin ada yang shopping ya, bermacam-macam. Ada yang dengar musik, inilah, Celine Dion lah, segala macam. Itu ya tergantung ke kita. Tapi yang saya lakukan itu aja kok, Cun. Oke, thank you Bang Iman. Ya, orang sekelas Bang Iman aja bisa galau, kita juga boleh galau, tapi galaunya jangan lama-lama, betul Bang Iman ya? Dan kalau galau hanya digalau-galauin doang, nggak cari solusinya, nggak ada guna, mendingan kita cari solusinya dan kita action aja. Betul Bang Iman ya? Iya, betul. Itu luar biasa banget Bang Iman. Jadi kita harus cari segala sesuatu yang positif, biar kita bisa keluar daripada kegalauan-kegalauan itu. Ya. Nah, cuman gini, tadi kan aku udah dengar juga Bang Iman udah dapat ini, itu, luar biasa banget. Kira-kira kalau mungkin bagi sebagian orang, gue udah capai ini, udahlah, cukup lah, udah bagus juga kok, nggak jelek. Nah, kira-kira ada nggak Bang Iman goal next-nya untuk Bang Iman yang sebenarnya kita udah tahu Bang Iman tuh udah capai banyak banget gitu. Apa sih, ada goal-goal apa nggak di tahun 2020 ini Bang Iman? Thank you. Oke. Jadi gini, di awal tahun kan tentunya kita bikin semua bisnis plan ya teman-teman ya. Tetapi dengan langsung ada pandemi, seolah-olah kita mengatakan, wah ini bisa dicapai lagi nggak? Ya, tapi saya kembali katakan kita harus rubah pola pikir kita. Jadi di masa pandemi ini ya, target-target itu kan tadi kita sudah buat di awal tahun. Nah, saya bicara dulu as a personal ya. Karena dulu saya hanya menargetkan tahun ini saya harus champion, tapi harus banyak bantu tim dan build tim gitu ya. Nah, untuk mencapai champion kan kalau memang kita selalu mengatakan tidak memungkinkan keadaannya, itu pasti nggak capai. Nah, proses yang saya lakukan itu tadi saya katakan ya, saya explore existing klien saya. Nah, saya mau cerita nih, semoga ini bisa bermanfaat. Sering sekali kita melihat yang jauh dulu, padahal yang di dekat nggak kita lihat. Ya, itu banyak agent yang pontang-panting jauh-jauh, tapi yang ada di tangannya belum dieksplor dengan maksimal. Nah, di masa pandemi ini saya langsung terpikir, daripada saya jauh-jauh dulu, explore dulu deh apa yang ada. Ini as a personal ya. Akhirnya saya ke nasabah saya yang saya anggap punya potensi, yang sudah punya UP 250 miliar teman-teman, ya, sama tasanya aja udah ini ya, udah mungkin nggak tahu lagi tuh masih bisa atau enggak. Tapi saya begini, selalu ada jalan. Kalau selama ini dia udah beli banyak sekali polis, ya, semua ahli warisnya adalah keluarganya. Saya terpikir, kita kan punya wakaf, ya, kebetulan klien saya Muslim, saya idenya itu muncul aja. Coba saya sharing deh dengan Bapak ini. Nah, ketika saya ketemu, saya katakan, apa kabar Pak, gimana bisnis? Ya selalu kan, ya sekarang tantangannya, ya tapi Pak, oke lah, dari dulu juga kita sudah mengalami banyak tantangan. Tapi kita tetap bisa lalui ya Pak ya. Jadi kita harus selalu menguatkan klien juga loh di masa begini ya. Baik itu tim juga ya. Pak, polis Bapak kan udah banyak nih. Waduh, udah 250 miliar saya katakan. Tapi Pak, dalam hidup ini juga kan bisa mikirin yang akhirat. Nah, ini bisa juga kita bicara seperti ini karena kita sudah punya strong relationship dengan klien kita. Akhirnya teman, apa itu? Ya, kita buatlah untuk wakaf. Jadi nanti ketika kita sudah menghadap Sang Pencipta, kita ninggalin sesuatu yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Emang kenapa itu? Ya Bapak sebagai orang Muslim kan tahu kan bahwa pahala itu penting kita terima sampai selamanya. Dan ternyata yang bisa mengirimkan pahala itu ke kita adalah doa anak soleh dan soleha, ilmu yang bermanfaat bagi banyak orang, dan amal jariah, Pak. Dan amal jariah itu misalnya kayak sedekah, zakat, itu ternyata hanya sekali mengirimkan pahala, Pak. Ada wakaf nih yang akan mengirimkan terus-menerus ketika kita tidak ada pun memberikan pahala ke kita. Nah, saya explore. Dan akhirnya teman-teman, itulah yang membuat saya bisa mencapai premier saya di bulan Juni lalu. Dia menambah premi 650 juta untuk suami istri yang hanya explore. Nah, berbicara as a team, selama ini kan saya banyak udah sharing ke orang. Ya,
potensi bisnis kita, BSP one on one, gitu ya. Tapi kan selama ini masih ada yang tarsok-tarsok. Nah, saya bersyukur ya teman-teman, kita mempunyai support system yang sangat keren di BUS ya. Sekarang ini nggak ada alasan nggak bisa undang orang banyak, karena semua virtual. Dan yang 2 orang teman-teman yang saya rekrut di tahun ini, itu benar-benar by virtual. Satu di Balikpapan, satu di Jakarta. Nah, itu hanya by virtual. Jadi prosesnya itu, saya akan terus hubungin mereka, ya, dan selalu keep connecting dengan mereka, dan akhirnya bisa tercapai teman-teman. Tadi saya katakan target saya di awal tahun hanya champion dari personal, malah saya udah premier dari personal, dan saya dapat lagi di November champion dari unit. Terus awalnya saya pikir kalau bisa MDRT, puji Tuhan, saya tinggal 60 juta lagi sudah court of the table lagi di 2020. Nah, as a team, saya awalnya menargetkan billion unit, puji syukur di 2020 ini. Tetapi teman-teman, per laporan kemarin saya lihat, saya unit itu udah 2,1 miliar unit. Teman-teman. Nah, sudah promo 1 ya. Dan as a group memang saya targetkan di awal tahun 25 miliar, teman-teman. Saya bersyukur, saya tidak ada kata menyerah. Kalau kita tetap kejar pasti bisa. Sampai dengan kemarin saya lihat sudah 13 miliar lebih as a group. Jadi teman-teman, inilah target saya di awal tahun, dan prosesnya itu yang saya lakukan kayak tadi. Explore semua apa yang bisa kita explore. Nggak boleh menyerah dengan keadaan. Itu aja kok, sesimpel itu kok. Oke. Luar biasa, Bang Iman. Nah, Bang Iman kan grupnya bisa tiba-tiba besar nih di pandemi nih. Itu apa sih yang Bang Iman lakukan sampai bisa duplikasi, sampai BI-BI-nya pun mau, bahkan bisa sampai BP. Itu gimana tuh Bang Iman? Boleh kasih tahu nggak? Nah, ini ya, kita bersyukur semua nih ya. BUS Indonesia itu punya support system yang sangat keren. Saya katakan sangat keren. Ya, jadi ada beberapa yang saya rekrut, dia banding-bandingkan dengan tempat lain. Saya katakan, ini yang paling keren, saya katakan. Ya kenapa? Saya udah buktikan, saya bilang begitu. Jadi itu dulu teman-teman. Jadi kalau yang maksudnya yang bisa membuat kita itu bertumbuh di masa pandemi ini, pertama gunakan support system yang ada, itu dulu. Yang saya lakukan itu kok. Ya, aku menerapkan apa yang selalu diajarkan Cilisya di BSS 1, kolor paman, sesimpel itu kok. Dan itu saya tularkan ke semua tim. Ini just info ya. Di Medan, direct BP saya udah promo 4 sampai bulan kemarin. Dan dia katakan, Pak Iman, nah tadi kita daily boosters, dia report ke saya, Pak Iman, sampai dengan Desember saya bisa promo 7 orang. Wow. Apa yang kamu lakukan? Saya selalu bagikan kolor paman yang Pak Iman katakan. Jadi nggak ada alasan kan untuk nggak bisa. Itu aja kuncinya kok. Nah sekarang untuk rekrut newbie, saya selalu sudah ingat apa pesan-pesan Cilisya. Kita ini bukan dinas sosial. Hello. Karena dulu ini kesalahan juga yang saya lakukan. Sebelum saya dibantu oleh support BUS sistem yang sangat keren. Segala yang bernapas saya ajak. Segala yang berkedip matanya saya ajak. Loh, capek aku. Nggak gampang narik orang. Jadi saya selalu sekarang terapkan kok. Ya, untuk partner. Harga mati, bibit, bobot, bebek harus saya selalu katakan. Paman, kolor paman. Profilnya bagus nggak? Ya, ada kemauan nggak? Aduh, kita ajak tapi diajak meeting aja nggak mau. Forget it. Itu yang saya lakukan kok, makanya bisa bertumbuh ya di grup-grup saya. Apalagi, ya kita itu kolor paman itu sudah sangat mensupport kita sebenarnya. Nggak ada lagi yang sebagus itu. Orang katakan, orang partner baru, Pak Iman, kemana aku harus pergi? Kamu pakai kolor nggak? Saya bilang, ada. Kalau pakai kolor baru kamu nggak bisa. Ada keluarga kan? Ada organisasi kan? Ada teman dekat kan? Sesimpel itu kok. Nggak usah lagi kita yang mengajarinya dengan berbagai teknik ini, teknik itu. No. Nah ini teman-teman ya, profilnya itu harus bagus ya. Mereka punya impian teman-teman. Mau diajar, ini penting sekali. Kalau orang nggak mau diajar itu punya kesombongan. Karena hanya orang yang rendah hati mau diajarin. Sementara itu penting untuk membuat kita bisa cepat bertumbuh di bisnis ini. Saya udah belajar dari banyak kesalahannya. Terus ada action, ya nggak harus dicubit baru gerak, harus di speng baru gerak. Itu mah susah, nggak mau lah. Itu penting sekali. Jadi itu yang membuat aku bisa di 2020 ini dalam masa pandemi kok.
ya, walaupun saya katakan saya belum maksimal sekali, tapi yang saya syukurin ada pertumbuhan. Ya, sementara saya melihat bisnis-bisnis lain ya. Saya ada punya klien nih. Gimana sekarang omset? Waduh, Pak Iman. Nyungsep dia bilang. Sementara saya lihat omset saya, ini bisnis apa bisa kasih omset segini? Saya nggak ada ngeluarin modal loh puluhan miliar gitu. Nah, itu luar biasa juga. Akan menyemangatkan kita ya. Kita nggak mau main-main mengerjakan bisnis ini. Itu aja kok yang saya lakukan. Jadi support system yang ada, yang saya selalu terapkan, saya ajarkan ke semua partner sehingga mereka bisa bergerak. Di tim Malang juga ada promo ya, di Jakarta juga ada promo, di Medan juga promo ya. Ini yang saya selalu setiap hari saya dengung-dengungkan, saya ulang-ulang sampai mereka bisa nangkap. Itu aja kok. Oke, thank you Bang Iman. Jadi pokoknya walaupun orang banding-bandingin, pokoknya Allianz itu udah yang the best ya, Bus itu the best ya. Bukan hanya bisnis sistemnya, tapi support system dari Bus itu luar biasa banget. Iya. Dan benar, kalau memang kita mau istilahnya merekrut, harus dari awal udah selektif, biar kita nggak capek. Harus ada kolor paman, kalau kolor yang lain jangan. Kolor tante jangan. Musik kolor paman ya. Oke. Luar biasa banget Bang Iman. Nah, Bang Iman, kalau misalkan nih Bang Iman dikasih kesempatan atau ada waktu untuk evaluasi diri, kira-kira apa aja yang Bang Iman bisa lakukan berbeda dari pengalaman-pengalaman yang Bang Iman sudah jalankan? Ini mantap nih, ya. Mudah-mudahan teman juga sama dengan saya. Nah, yang mau saya rubah itu ya, belajar dari apa yang saya lakukan dulu. Visi saya yang jelas itu utama sekali. Karena dulu aku nggak tahu mau kemana. Saya bersyukur ketemu Cilisya, ada di Bus ya, karena saya diajari untuk punya clear vision. Karena ibaratnya aku lagi keluar rumah nggak tahu ada mau kemana, itu kan aneh. Mau kemana nih? Jadi visi saya sekarang harus MD IT bintang 10 5 tahun ke depannya selalu saya udah tahu mau kemana, itu yang mau saya rubah. Jadi ketika ada yang bisikan-bisikan dari luar, saya selalu lihat visi saya, oh saya kan mau bintang 10. Misalnya, yuk buka ini yuk, buka restoran lah, buka ini. Saya nggak mau. Karena saya sudah punya visi melihat jauh ke depan. Itu yang utama, ya. Karena teman-teman ya, kita kalau misalnya nggak punya visi ya, itu sama dengan teman-teman pergi ke travel agency, duduk di kursinya, ditanya, Pak mau ngapain? Nggak tahu. Mau kemana? Nggak tahu. Tapi teman duduk di travel agency kan, teman-teman harus tahu. Aku mau ke Medan, mau ke Jakarta, itu kan jelas kan. Jadi itu yang aku rubah. Kalau dulu aku masih pelin-pelan, aduh mau jualan nggak, mau ini nggak ya, aduh susah yang ngatur orang. Tapi saya katakan sesusah apapun bisa saya jalanin. Jadi visinya jelas. Itu satu. Yang kedua ya, strong belief saya. Dulu aku masih berpikir, kalau yang punya tim besar itu Cilisya aja kali ya, Ko Richard kali ya, Ko Feni Wanto. Jadi aku belum strong belief dengan diri saya. Itu mengganggu dulu. Karena saya nggak katakan, I cannot do like them. Itu mengganggu. Tetapi sekarang saya katakan, aku juga bisa. Jadi saya harus strong belief saya bahwa aku juga bisa menjadi MDIT yang bintangnya tidak terhitung. Gitu teman-teman. Ya. Yang ketiga ya, aku harus ngerti sistemnya. Karena dulu kan kalau Cilisya ngajar, karena aku masih ngeblok, apa itu gitu. Sekarang saya harus pahamin benar-benar. Ini loh tahapannya. BI ke BP. Terus BP harus beli unit. Setahun kamu harus promo minimal 1. Karena Cilisya katakan nggak usah 3, 1 pun 5 tahun kamu udah miliaran. Ini kan luar biasa. Tapi kalau kita nggak paham, nggak ngerti, kita nggak bisa capai ke sana. Jadi ini perlu saya ubah. Saya harus mengerti benar-benar sistemnya. Ini penting sekali. Dan yang terakhir saya harus fokus. Nggak mau lagi saya lirik sana-sini. Ya, ada yang ngajak pindah sana, ada yang ngajak pindah sini. Aduh, nggak mau saya. Karena itu akan mengganggu fokus saya. Aku harus menunjukkan ke semua orang. Ini penting teman-teman. Fokus itu juga ditunjukkan. Kamu fokus atau tidak. Ditunjukkan lifestyle kamu, tindakan kamu, postingan kamu, apakah yang menggambarkan bisnis ini. Itu menggambarkan fokus loh. Kalau kita di Bus ASN, tapi kita posting, jual kerupuk, jual apa, itu kan namanya nggak fokus. Jadi itu penting teman-teman. Ini saya, karena dulu saya masih sering ya, malu-malu posting apa aktivitas saya. Saya sekarang kalau saya mau fokus, orang lain harus melihat lifestyle saya, sosial media saya, semua menggambarkan visi saya di Bus. Itu yang penting. Ya, aku harus menaruh hatiku juga di sini. Orang fokus itu tandanya hatimu ada di Bus. Ya, karena teman-teman, kata-kata bijak mengatakan,
Di mana ada hartamu, di situ hatimu. Kalau kalau ini nggak kamu anggap bus ini hartamu, hatimu pun kemana-mana. Itu akan membuat kamu nggak fokus. Jadi itu yang saya rubah kok, yang saya belajar sekarang. Sampai nanti saya bisa mencapai yang maksimal. Gitu kok. Thank you. Saya minum dulu ya. Ya, boleh Bang Iman. Thank you Bang Iman. Ya, berarti terutama buat yang baru ataupun mungkin yang udah agak kehilangan arah, diingetin lagi sama Bang Iman untuk pokoknya kita harus punya visi, misi, dan goal yang jelas. Yang pertama, betul ya Bang Iman ya? Mesti balik lagi. Visi kita apa, misi kita apa, dan goal kita apa. Begitu kita harus punya strong mindset di bisnis ini. Harus benar-benar believe dengan yang namanya bisnis sistemnya di boost, di Allianz ya. Dan benar, kita memang harus fokus, nggak ngeliat kanan kiri. Ntar orang lain juga ngeliat kita, oh, lu bilang di bus udah paling bagus, tapi lu masih jualan kerupuk. Itu kan kontradiktif banget. Seperti itu, betul ya. Makanya memang benar-benar kita harus fokus jalani di bisnis ini. Thank you banget Bang Iman. Nah, kita kan teman-teman udah banyak banget nih belajar dari Bang Iman. Oke, kira-kira Bang Iman ada kira-kira pesan apa atau saran apa nggak buat istilahnya buat BI baru, atau mungkin yang udah BP, mungkin yang udah agak kehilangan arah, atau mungkin yang BP yang lagi berjalan. Gimana Bang Iman? Oke. Yang pertama mungkin ya, ini juga selalu saya ingatkan diri saya. Kamu itu harus benar-benar tahu kamu mau ngapain di sini. Ya. Aku selalu ke partner saya bilang, kalau kamu hanya buang-buang waktu, mending kamu pergi. Jadi harus tahu mau ngapain di sini. Ya, apalagi orang-orang baru. Kan ada yang ikutan, ada yang cuma mau lihat-lihat. Ngapain gitu loh. Jadi kamu benar-benar tahu ngapain di bus. Itu penting. Baik yang untuk BI maupun BP. Sehingga kita bisa cepat berlarinya. Saya katakan kalau kita nggak tahu ngapain di sini, nanti kamu jalan di tempat, bahkan kamu bisa muntaberak lagi, mundur tanpa berita, maaf. Jadi teman-teman ya, itu yang pertama, harus benar-benar tahu kamu mau ngapain di bus sekarang. Mau menggapai impianmu, mau merubah kehidupanmu, apa? Berbeda-beda dari setiap kita. Yang kedua, kamu keep believe. Percaya walaupun belum kamu lihat. Seperti Cilisya 22 bintang. Harus percaya itu dulu. Karena gini, kita kan semua ini orang yang beragama ya. Kenapa kita rajin beribadah, rajin sholat, rajin ke gereja? Karena kita mau masuk surga. Emang udah kamu lihat surganya? Jadi percaya dulu. Dengan saya melakukan boost system, suatu saya melihat MDIT-nya. Itu penting. Maaf ya teman-teman, sampai batuk saya. Aku kalau lihat Cilisya ya bicara berjam-jam, aku salut. Aduh, gimana memaintain suaranya ya? Cilisya itu kan kalau ngomong mirip kayak saya, orang Batak. Wow, gitu. Jadi tertular, Ci. Nah, yang ketiga ya teman-teman. Nih, jauhin orang-orang yang mau membunuh impian kamu. Jangan berteman, ya. Karena gini, kalau kita mempergunakan mata telinga kita ke orang-orang yang negatif, lama-lama kamu akan terbawa ke sana. Setelah kamu tahu mau ngapain di sini, bergaulah dengan orang-orang yang positif. Selalu say hi ke Cilisya. Ci, apa kabar? Nanti berkatnya tertular ke kita. Gitu. Jadi jauhi orang-orang yang mau membunuh impian kita. Kalau ketemu Cilisya kan nggak mungkin bilang ke kamu, alah lu mana bisa, nggak mungkin. Dia bilang, kamu pasti bisa, gitu. Ya teman-teman, itu penting. Dan miliki attitude yang baik ya. Itu betul sekali. Karena 85% attitude kita yang menentukan kita berhasil di bus. Itu sangat penting. Nggak usah kita yang ngikutin apa yang dilakukan orang yang dengan segala macam cara. Saya nggak setuju. Ya, buat apa kamu kaya raya, kamu yang punya semua, tapi kamu tidak punya attitude, itu juga nggak menjadi berkat. Itu penting ya untuk BI sama BP baru nih. Nah, khusus untuk special for newcomer BI ini, ya, di sini kamu sudah paling tepat. Kenapa? Percepatan income-nya pasti terjadi. Dibandingin kamu kalau mau mulai kerja as employee, saya mau bilang kamu mungkin start dari 5 juta, 10 juta. Tapi kamu untuk 100 juta, hello, kamu harus jadi direktur dulu. Dan ingat, di setiap perusahaan direktur itu hanya 5 orang maksimal. Kapan kita ke sana? Jadi kamu di sini udah tepat untuk BI baru. Kamu akan bisa merasakan percepatan income dibandingin kayak Bang Iman dulu, 11 tahun hanya 20 juta, hello.
Saya 10 tahun di Allianz, di Boost Allianz, pertumbuhannya itu ribuan persen, teman-teman. Jadi ini yang sangat luar biasa. Jangan pernah ragu. Selalu, apa saya katakan tadi, keep believe. Walaupun kamu belum seperti Cilisya 22. Karena kalau kamu tetap lakukan seperti ibadah yang kamu lakukan, suatu saat juga kamu masuk surga. Sama juga di sini. Gitu teman-teman ya. Jadi terus apalagi jangan kita mental lotre. Ya, jangan mental lotre lah ya. Tidak ada sukses besar yang instan. Hello teman-teman. Saya sadari itu benar-benar. Kalau saya belum bintang 10, belum bintang 22, belum bintang 30 kayak Cilisya, tapi saya percaya ya, proses yang akan membawa saya ke sana. Jadi nggak instan kayak balikan tangan, pluk, langsung dapat gitu. Karena kalau kamu punya mental lotre, nanti kamu 1 bulan pun kamu pasti mundur. Karena kamu bilang, kok nggak ada nih? Misalnya kan saya banyak partner tuh, saya udah setahun ini kenapa belum 20 juta? Saya katakan, udah kamu lakukan belum? Kan itu isunya. Jadi jangan mental lotre ya. Tapi ingat ya, kalau kamu ditolak, kamu gagal. Ingat, para juara itu, para juara ya, juara dimanapun, bukanlah orang-orang yang tidak pernah kalah. Itu kuncinya. Para juara bukanlah orang-orang yang tidak pernah kalah, yang tidak pernah terjatuh, tetapi para juara itu orang yang tidak mau menyerah. Itu yang utama. Jangan kita ditolak sekali, promo orang nggak jadi 1, langsung kita mundur. Juara itu adalah orang-orang yang pernah banyak sekali kalah, tapi tidak menyerah. Itu kuncinya, makanya tetap mereka jadi juara. Terus, ini banyak yang nggak apa-apa ya. Nikmati sakitnya. Ini baru saya bagikan ke tim saya tadi pagi. Pain with purpose itu adalah hal yang sangat bisa membawa kita memperoleh sesuatu yang sangat luar biasa. Tanya Cilisya, waktu dia ngelahirin Christian, sakit atau enggak? Tapi dia tahan enggak? Kenapa dia harus tahankan? Karena dia mau melihat Christian. Itu kuncinya. Jadi teman-teman kalau sakit hati, aduh, ditolak, kamu enggak tahankan. Kapan MDIT? Kan gitu. Mau lagi Cilisya itu. Dan aku lupa yang pertama. Dari yang pertama sampai 3 tuh. Dia tahankan sakitnya. Nggak peduli dia. Karena dia mau melihat sesuatu yang wow, bahagia, punya anak. Di bisnis ini juga sama. Pain with purpose. Penting. Kita harus lewatin. Kalau kamu mau enak-enak, nggak ada itu bisnis. Kalau ada yang bilang, sakit banget, coba tunjukkan ke saya bisnis yang enak-enak. Ada nggak? Gitu loh. Tapi bisa memberikan uang miliaran. Nah, teman-teman yang masih BI baru, ataupun BP yang lagi membangun seperti saya, kita harus mengerti pain with purpose. Ingat, waktu seorang ibu-ibu ngelahirin, nggak enak tuh, bukan 1, 2, 3, segala macam. Aduh, tadi pagi tim saya tanya, sampai saya rasanya mau mati katanya. Tetapi kamu berusaha tahankan atau menyerah? Saya tahankan supaya anak saya lahir, gitu. Ya. Nah, kita juga mengerti proses pesawat take off. Harus ada angin yang menerpa dia dari depan, baru dia bisa naik. Jadi tantangan-tantangan, obstacle yang kamu hadapi itu kayak angin yang akan mengangkat kamu naik. Dikucilkan orang, diejek, asuransi. Ya, di BSS3 diajarin kita menjawabnya kan. Saya kalau jadi sales asuransi juga nggak mau. Gituin aja. Nah, betapa hebatnya tuh Cilisya kasih kata-katanya. Ya udah kita ini deh, udah punya polis. Saya mau ceritakan bisnisnya, bukan polisnya, gitu. Jadi kita ini harus tetap ya merasakan bahwa terpaan berbagai macam tantangan itu untuk mengangkat kita naik. Jadi jangan menyerah bagi yang baru. Ya, akan ada banyak keajaiban di final lap yang tinggal 1,5 bulan. Tidak ada kata menyerah. Keajaiban itu masih banyak ya. Dalam 1,5 bulan, teman-teman, mari kita lakukan bagian kita. Do your part, maka God akan lakukan bagiannya. Dengan apa? Beraktivitas, jangan berhenti ya. Ibarat kamu mau ke Bandung, terlalu banyak berhenti di rest area, nggak nyampe nanti. Jadi tetap berjalan supaya cepat sampai. Ya kan rest area itu kan kadang menggiurkan kan, Ci? Ada soto, berhenti makan. Ada karedok, berhenti makan. Kapan sampainya di Bandung? Jadi gitu teman-teman, dalam 1,5 bulan jangan banyak berhenti di rest area. Supaya cepat sampai ya. Yang BI, semua BP, yang BP belum MOC, yuk kemana? MOC-nya di ini, yang mau promo, yuk masih bisa kita lakukan. 1,5 bulan masih bisa memberikan banyak keajaiban kalau kita mau melakukan bagian kita. Itu aja. Dan di akhirnya, dan akhir dari
apa yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Dari tadi kan kita banyak mendengar yang enak-enak nih ya, bagus sekali. Tapi ingat, mendengar nggak bisa membuat kita berubah. Tidak akan memberikan perubahan dalam hidup kita. Sebagus apapun motivasi dari Cilisya, sebagus apapun training yang kita ikutin, sebagus apa pelatihan yang kita ikutin, selama kamu tidak take action, tidak melakukan apa yang bagus itu, perubahan hidup tidak akan pernah terjadi. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga menjadi sesuatu yang bisa menggembirakan kita hari ini dan bermanfaat, sehingga kita strong belief 2020 pasti kita mencapai yang terbaik. Thank you. Terima kasih. Thank you. Thank you, Bang Iman. Ya, kita semua tepuk tangan yuk buat Bang Iman, udah sharing banyak banget buat kita. Thank you. Aku dapat banyak banget sih dari Bang Iman, luar biasa. Yang pasti no pain no gain. Istilahnya seperti itu. Okay. Bukan no man no cry ya, jangan ya. Betul. Nah, cuman kan mungkin kan dari tadi aku terus nih yang istilahnya aku dapat sesuatu ini. Nah, aku mungkin kasih kesempatan untuk teman-teman dapat apa sih dari Bang Iman? Mungkin boleh beberapa dari kita sharing dapat apa nih dari Bang Iman. Ya, silakan langsung boleh di-unmute, boleh langsung kita kasih. Thank you ya, Man. Waduh, Thank you, luar biasa. Semangat aku lo dengarnya. Memang ya. Tertular dari Cilisya. Kualitas kelihatan sekali kualitas pejuangnya gitu ya. Tapi yang mendasari itu kalau dengar cerita kamu nih, Man, adalah kamu mau rubah hidup kamu gitu loh, ya. Dan benar-benar istilahnya ada tujuannya, aku mau menjadi yang terbaik gitu. Jadi benar-benar tujuannya itu sangat-sangat jelas. Jadi bukannya kalau bisa nomor 1, kenapa mesti nomor 2? Nah, jadi jiwa kompetisi itu, jadi istilahnya gini ya, visi tanpa ambisi kan ilusi. Yoi. Ya? Nah, jadi kalau misalnya tadi Iman kan ada visinya, ditambah lagi pakai ambisi, terus ada aksinya juga. Waduh, keren banget ya. Jadi MDIT ya terakhirnya gitu ya. Iya, Ci. Jadi sebenarnya clear banget dan saya lihat banget perubahan dari kamunya gitu loh, Man. Ya, kalau jiwa kompetisinya udah dari kapan-kapan kelihatannya. Iya, Ci, iya. Perubahan yang luar biasa. Karena memang betul yang tadi Iman bilang, kerendahan hati itu membuat kita meloncat lebih jauh lagi. Iya. Jadi seperti kayak tadi Iman bilang, udah bintang 4 bisa turun. Banyak orang nggak bisa bangkit dari kebangkrutan, ya. Tapi kalau kamu langsung tajam ke dalam, apa nih yang mesti diperbaiki? Apa? Nah, langsung nih action. Sehingga lihat ya, sudah mulai naik lagi, bintangnya juga mulai naik lagi. Iya. Happy banget, Man. Aku lihatnya dengan perkembangan kamu, dan saya selalu doain yang 10 bintang 5 tahun itu Amin. sangat terwujud ya. Amin. Untuk share-nya ya, itu dari saya. Oke, thank you atas ininya. Buat teman-teman yang lain, ada dapat apa, sesuatu apa dari Bang Iman? Silakan. Saya ya, Cun. Boleh banget kok. Ya, thank you banget untuk brother kita nih, Beriman Sinaga. Saya dengerin ini aja, saya sangat tertusuk ya. Saya lihat semangatnya itu vibrasinya kuat sekali loh. Dan memang itu karena ada keyakinan yang begitu dalam. Jadi ada isinya gitu loh. Ngomong jadi betul-betul ada dasarnya. Tapi yang saya sangat kagum adalah betul ya. Pertama kali saya join di bisnis ini, saya tuh sempat lihat Beriman Sinaga ini betul-betul penjualannya secara pribadi itu tinggi sekali. Sampai saya kadang pikir gimana caranya ya orang bisa jualan segede gitu. Tapi amazing ya, maksudnya Beriman Sinaga ini nggak pernah membatasi the way cara dia berbisnis, cara dia berpikir. Waktu dia klik atas apa yang dia salah,
saya lihat grow-nya begitu luas gitu, begitu tinggi gitu, sampai sekarang bisa membangun tim dan bisa menduplikasi. Saya belajar banyak ya bro, karena dari tadi kamu share, kamu bilang tentang visi, terus kamu bicara juga tentang fokus, kamu bicara juga tentang attitude, itu saya sangat setuju. Saya belajar banyak dari situ. Jadi apa yang dibagikan oleh Bro Beriman ini, saya berdoa supaya bisa jadi berkat buat saya juga dan menambah semangat ya. Terima kasih bro ya. Terus Sama-sama kok. kejar impian-impian kita juga ya. Sama-sama Salut bro kok. sama kamu. God bless ya. Sama kok. Yeah. Sama kok. Thank you Kak Agus. Kak Agus juga luar biasa di mobil masih dengerin terus. Thank you. Aku juga dong mau kasih feedback. Boleh Chris. Manacun. Silakan. Boleh ya. Bang Iman, thank you so much untuk insight-nya ya pada pagi hari ini. Aku kenal Bang Iman juga pertama kali itu sejak aku gabung di bisnis ini di 2013 karena fotonya terpampang jelas sebagai top number 1 ya, personal production bertahun-tahun gitu loh. Sometimes juga aku bertanya-tanya ya sebagai orang baru, sebagai anak baru waktu itu, gimana orang bisa punya penjualan sampai 5 miliar ALP personal production dalam 1 tahun gitu kan. Jadi buat beberapa orang itu grup punya omset ya, tapi buat Bang Iman disabat sendiri gitu ya. Nah jadi aku juga tadi banyak sekali belajar waktu Bang Iman cerita, dan Bang Iman nggak malu ya untuk menceritakan itu ya. Karena dari bintang 4 jadi bintang 1 turunnya itu luar biasa gitu, 75% dropnya gitu kan. Nah tapi Bang Iman justru jadikan itu satu momentum titik balik untuk bangkit ya, karena di situ akhirnya Bang Iman sadar bahwa selama ini itu mendapatkan active income meskipun nilainya itu besar sekali ya. Sementara orang-orang yang mungkin grup omsetnya 5 miliar pada saat Bang Iman capai personal production 5 miliar ya, Bang Iman tahu gitu loh, akhirnya sadar juga gitu, mereka akhirnya dari 5 miliar jadi 10 miliar ya, dari 10 miliar jadi 15 miliar gitu ya. Nah sementara Bang Iman mau dari 5 miliar mau jadi 10, kalau sendiri mah ya of course lah, obviously susah banget gitu ya, karena satu hari pasti penyakit kering gitu loh. Jadi itu memberkati banget buat kita semua yang ada di sini gitu loh, untuk kita jadi tidak mengulangi kayak apapun mungkin regrets-nya Bang Iman sebelumnya gitu loh. I know Bang Iman gak ada regrets, cuman aku tahu kalau misalkan waktu bisa diputar balik, mungkin Bang Iman akan lakukan hal yang berbeda gitu ya, dulu dibandingkan sekarang. Tapi yang aku lihat di sini adalah memang fighting spirit-nya itu luar biasa ya, baik dari kecil dari Bang Iman cerita sampai hari ini ya, itu benar-benar sama. By the way, ini pertama kali aku dengar juga mengenai background story-nya Bang Iman, bagaimana dari awalnya ya sebagai seorang anak perantauan ya di kota kecil ya, sampai dengan saat itu luar biasa sekali. Kenapa begitu? Karena aku ada catat beberapa hal nih ya Bang Iman ya. Aku ada catat beberapa hal yang dibagikan sama Bang Iman yang aku juga udah langsung tadi bagikan ke grup ya. Yang pertama, kalau kita mau sukses di bisnis ini harus memiliki visi yang jelas, tahu persis apa yang diperjuangkan. Yang kedua, miliki keyakinan yang kuat bahwa bisnis sistem ini memberikan equal opportunity to everyone ya, bukan selected individuals only. Jika beberapa buktikan bisa, kenapa kita tidak? Ya. Yang ketiga, ikuti support system yang sudah dibuat oleh bos. Ini support system yang memang keren sekali dan membantu pertumbuhan grup dari Bang Iman juga di masa pandemi ini. Yang keempat itu fokus create your own personal branding di bisnis ini gitu ya. Jika kita memang tahu ini adalah kendaraan yang tepat, ya, maka kita fokus. Jangan entar kita lakukan ini, entar kita lakukan B, kita lakukan C, kita lakukan D, akhirnya nggak ada yang jadi, gitu ya. Dan yang kelima, buktikan dengan hasil, tidak perlu bergabung jika tidak ada tujuan, sia-sia buang waktu. Yang keenam, understand pain with purpose, ya, selalu jelas tantangan dan hambatan itu bisa dilewati. Dan yang terakhir, do your part, you will be blessed. Ya, jadi thank you Bang Iman untuk sharingnya pada pagi hari ini. Aku harap juga Bang Iman bisa contribute banyak ke bus, target bus 1,25T sampai dengan akhir tahun ini ya. Thank you so much Bang Iman, appreciate it. Thank you banget Chris, masukan sharing-sharingnya Chris. Oke, ada buat teman-teman yang lain mungkin masih dapat mau sharing dapat sesuatu apa dari Bang Iman? Saya deh. Boleh silakan. Ya. Saya Ina dari grup Bu Heni. Terima kasih banyak Pak Iman, luar biasa ya. Saya baru setahun di sini dan percaya
Desember ini BP gitu. Benar-benar Bang Iman, saya lihat keberanian untuk bermimpi. Itu berani untuk bermimpi tapi juga take action. Dan saya dimotivasi banget, diberkati banget bahwa kalau melakukan hal yang sama bisa hasilnya juga sama gitu. Karena sistem sudah menyediakan semua yang dibutuhkan. Dan saya juga lihat Bang Iman ini real banget gitu ya. Bukan satu yang mimpi-mimpi aja, tapi real. Dan bagaimana Tuhan memakai momen-momen yang menyakitkan tadi, dikatakan harus berdamai atau menikmati rasa sakit itu. Ya memang sebagai orang baru, waktu ditolak, apalagi kalau kita sehari berapa kali prospek, itu sangat terasa gitu. Makanya tadi semangat dengar bahwa memang itu jalan yang harus dilewati gitu. Itu nggak bisa dihindari. Rasa sakit, penolakan, atau malu dan sebagainya. Tapi ternyata Bang Iman bisa menahan gitu, ada kekuatan. Karena support system tadi, para leader, dan memang bisnis ini keren banget. Jadi saya merasa diyakinkan, dibangun. Ya mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan ya, pasti kalau melakukan yang sama, saya juga yakin saya MD IT gitu. Makasih Pak Iman. Oke, thank you Bu Agustina udah sharing apa yang didapat. Oke, satu lagi deh, ada nggak kira-kira teman-teman yang mau kasih apa dapatnya apa? Mungkin orang baru, boleh? Orang lama saya nih. Boleh, silakan Bu Justina. Orang lama ya. Oh, ya, nggak apa-apa. Terima kasih ya, itu beriman di sini luar biasa. Banyak sekali yang kita dapat menjadi sesuatu untuk mencapai 1,5 bulan lagi, mendapatkan banyak keajaiban-keajaiban. Memang untuk merubah pola pikir ini sangat benar susah ya. Tapi dengan kita ada visi itu jelas, terus kita untuk kemana, terus kalau ada kekhawatiran juga tidak harus tetap larut dalam kekhawatiran. Tetapi saya hanya mau sedikit bertanya ya, bagaimana karena saya sudah lama memang bisnis join di Allianz, tapi pernah jadi BP tumbang lagi, sangat susah untuk mempertahankannya. Tapi bersyukur tahun ini bisa dapat BP sebelum ada kontes itu, challenge itu. Hanya tadi tertarik saya dengan yang dibilang Pak Beriman itu ya, harus memang kita untuk merekrut seorang BI, bobot bebet bibit. Nah, saya pikir wah ini udah seperti harus mencari pendamping kita ya. Mencari bobot bebet bibit ini mungkin nggak bisa dengan waktu yang singkat ya. Sedikit saya mau bertanya lagi, memperjelaskan seperti apa ya gitu bobot bebet bibit ini gitu untuk mencapainya dengan hanya 1,5 bulan ini untuk mencapai keajaiban yang merekrut. Karena saya baru satu yang bisa saya rekrut karena baru bulan September ya saya jadi BP lagi kembali. Itu yang mau saya minta ke Ito Beriman Sinaga untuk memberikan kepada saya sedikit pencerahan ya. Karena memang susah kita bobot bebet bibit ini tidak dengan waktu singkat. Nah, jadi saya sangat terberkati hari ini dapat banyak pesan yang harus kita perbuat. Saya pasti bisa untuk mendapatkan BI di dalam 1,5 ini dan bisa mencapai impian saya sebenarnya MDRT. Semoga bisa di dalam 1,5 tahun ini. Terima kasih Ito Beriman ya. Semoga semua kita sukses dimanapun berada. Kita tetap fokus dan tetap itu menjaga attitude. Oke, thank you banget Bu Jusnita. Kayak agak putus ya. Oke, nah teman-teman, kita sebenarnya acara kita udah. Tadi dia nanya tuh, Iman mau jawab? Oke. Singkat aja Bu Yusnita. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya dengan di BSS 1 itu kita memahami dengan baik
itu secara langsung sudah memberikan kita jalan cara untuk menyeleksi bibit bobot bebek. Karena kan dibilang kolor, untuk rekrut mitra bisnis pun bisa pakai kolor. Misalnya keluarga, kita kan sudah mengenal dia pasti lebih lama ya. Ataupun teman dekat, teman segereja, teman-teman sekolah. Tentunya teman-teman sudah mengenal mereka lebih lama. Jadi sudah mengetahui karakter mereka seperti apa, ya, kemauan mereka seperti apa. Itu sih bisa kita gunakan, Ibu Justina. Dari kolor itu pun bisa kita gunakan dengan gampang untuk menyeleksi mereka, ya. Jadi kita nggak usah dulu yang jauh-jauh, kolor itu masih banyak itu, gitu. Mungkin Cilisya bisa tambahin, Cili. Udah benar, Man? Iya. Jadi kalau kayak begitu semua juga udah diajarin di BSS. Iya. Tinggal dipraktekin aja. Menjawab ya Bu Justina. Siapa tadi? Lupa namanya. Jangan asal kolor paman aja ya. Iya. Jangan kolor tante. Sama kan kayak Bu Justina mau cari menantu. Tentunya kan pasti kalau boleh dari yang dikenal, karena udah lama mengetahui keluarga si calon menantu gitu. Jadi untuk calon partner juga, ya kalau boleh dari yang misalnya sudah kita kenal lama. Nah, ya itu. Ya. Oke, thank you. Sudah menjawab ya Bu Jusnita ya? Makasih. Oke. Nah teman-teman, kita kan acara kita udah mau selesai nih. Teman-teman semangat nggak semua? Pasti semangat ya? Nah, ada nih teman-teman yang bisa bikin kita lebih semangat lagi. Apa? Ternyata Bus sama Alias tuh banyak loh kasih kita kontes-kontes. Kita coba lihat ya. Nah, yang ini teman-teman yang pertama, ada namanya Shanghai CEO Challenge. Oke? Wow. Buat BI ataupun BP, Business Partner, produksinya 1 November sampai 18 November, issued ALP minimum 125 juta, dapat 1 tiket. Berlaku kelipatan, dapat 2 tiket. Bagus banget ya teman-teman ya. Terus kita lihat lagi nih teman-teman. Ada lagi nih dari Bus, namanya BMW Challenge. Bisa dapetin iPad teman-teman. Nah, ada lucky draw 10 untuk BI dan 10 untuk BP. Ya. 1 sampai 31 Desember 2020 cashnya harus issued, oke. Kalau untuk BI yang berproduksi minimum ALP 25 juta dapat 1 kupon. Kemudian untuk BP ALP minimum 50 juta akan mendapatkan 1 kupon. Berlaku kelipatan ya teman-teman ya. Oke. Terus ada juga yang untuk dapat 10 iPad pasti, tapi harus untuk top 10 BP. Ya, jadi syaratnya produksinya 1 Oktober sampai 31 Desember, cashnya harus issued, ALP minimum harus 300 juta, pemenangnya adalah top 10 unit BP nasional. Ya, tidak bisa diganggu-gugat, iPad yang diberikan adalah iPad seharga 9 juta. Luar biasa nggak teman-teman? Ya. Luar biasa banget ya. Bahkan di luar sini ada lagi challenge-challenge dari Allianz. Kita bisa dapat champion, kita bisa dapat premier. Teman-teman kejar semua ya, biar kita semua semangat. Oke? Oke, nah aku juga mau ngingetin lagi untuk nanti hari Sabtu kita akan ada kayak sesi-sesi pembelajaran itu BSP mulainya jam 1 siang sampai selesai, dan untuk BSS 1 sampai BSS 4 mulainya jam 10.30. Ya, teman-teman bisa menghubungi leader-leader atau yang ngajak untuk undangannya, untuk Zoom-nya ID-nya bisa tanyakan ke leadernya masing-masing atau yang undang. Ya. Oke, thank you banget. Thank you banget Bang Iman udah sharing buat kita banyak. Kita benar-benar dapat banyak buat kita beraktivitas. Thank you so much. God bless you. God bless all. Thank you semuanya. Thank you, Thank you, Naman. Kak Thank Nacun. you. Makasih. Semuanya. Terima kasih Bang Iman. Thank you Bang Iman. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Terima Thank you semua. Thank you. Terima Bang Iman. kasih. Terima kasih semuanya.